Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita masih berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada Pak Gibran dan juga kepada Pak Menteri Agama untuk melakukan revisi ataupun pengkajian ulang terhadap peraturan SKB 2 Menteri. Karena aturan ini sudah berlaku dari tahun 2006 dan ini sudah memasuki tahun 2026, berarti sudah sekitar 20 tahun. Dan dalam realitanya, beberapa aturan yang kemudian ada dalam peraturan itu sangatlah sulit. Bahkan dalam aturan itu kemudian diuraikan perihal kalau membangun suatu tempat ibadah mesti ada persetujuan minimal 60 dari warga sekitar di mana suatu tempat ibadah akan dibangun. Nah, saudara, yang menjadi persoalannya adalah bahkan dalam beberapa peristiwa, meskipun saudara kita yang beragama Kristen ini sudah mengantongi persetujuan 60 warga di sekitar di mana gereja akan dibangun, pada akhirnya masih saja bisa mendapatkan penolakan dari pihak lain. Dan salah satu kasusnya seperti yang ada di sini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini sumbernya ya seperti yang ada di sini kelihatannya. Lalu kemudian di sini juga ada sebuah spanduk dengan sebuah tulisan, "Kami warga RW 01 menolak ya, izin pendirian Gereja Kanaan Jawa GKJ ya." Lalu kemudian lebih lanjut di sini dijelaskan bahwa warga RT 03 RW 01 Kelurahan Pondok Raya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Selatan itu menolak adanya pembangunan rumah ibadah Gereja Kanaan Jawa di wilayah setempat. Kemudian diuraikan lagi lebih lanjut bahwa pada 27 Agustus 2024, Ketua RW 01 Pondok Karya, Haji Bahrudin Harun memberikan pernyataan kepada Ketua RT 10 Abdul Fikri terkait persetujuan atas pendirian Gereja Kanaan. Dalam pernyataannya itu diuraikan bahwa ia telah menandatangani lembar pengesahan bersama Ketua RT, Lurah, dan Camat untuk pendirian gereja yang berlokasi di jalan utama. Ini dia teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Ini sudah ada persetujuan nih. Tapi lihat bagaimana berikutnya. Namun informasi ini memicu keresahan di kalangan para ketua RT lainnya. Jadi RT lainnya Bapak Ibu ya. Pada 3 September 2024 waktu itu diadakan musyawarah oleh 10 ketua RT dan tokoh masyarakat, meskipun katanya ketua RW 01 dan RT 03 tidak hadir. Namun dalam pertemuan tersebut hasilnya adalah pertama, berupa petisi penolakan terhadap pendirian gereja. Alasan utamanya karena penolakan adalah kurangnya transparansi dalam proses persetujuan, terutama kepada tokoh masyarakat, ketua RT lainnya, serta tokoh agama yang seharusnya mengikuti pedoman dalam SKB 2 Menteri. Lihat ya Bapak Ibu. Jadi justru kemudian menggunakan SKB 2 Menteri ini sebagai alasan juga untuk mereka menyatakan penolakan. Itulah sebabnya waktu yang lalu itu PGI pernah menyampaikan untuk itu dikaji ulang, tapi sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, ini belum ada jawabannya, belum terlihat progresnya seperti apa. Karena itulah kita berharap sekali ini Pak Presiden Prabowo, Pak Menteri Agama untuk bersedia kiranya mengkaji ulang aturan tersebut. Dari 14 RT yang ada, hanya 2 RT yang menyetujui pendirian gereja, sedangkan 10 RT dan lebih dari 263 warga menolak. Dan pernyataan tertulis yang dibubuhi materai. RT 03 dituduh memiliki peran besar dalam pengumpulan tanda tangan warga untuk persetujuan gereja dengan alasan yang diduga menyesatkan. Lihat Bapak Ibu sekalian, ini pada akhirnya ditolak. Jadi meskipun sudah dapatkan persetujuan dari pihak lain, tapi pihak lain kemudian bisa menolak. Dan alasannya kembali lagi terkait dengan aturan yang termuat di dalam SKB 2 Menteri itu. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, berita ini waktu yang lalu itu cukup ramai, seperti yang ada di sini ya teman-teman sekalian ya. Ini dia, lalu kemudian juga warga Kelurahan Pondok Karya tolak pendirian rumah ibadah ya Gereja Kanaan Jawa. Di sini ada lagi pembangunan Gereja Kanaan Jawa di Pondok Karya. Ini dia teman-teman ya. Lalu juga di sini ada lagi pembangunan Gereja Kanaan Pondok Karya. Ini banyak sekali sumbernya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dan itulah satu dari sekian banyak peristiwa, satu dari sekian banyak contoh mengapa SKB 2 Menteri yang sudah dari tahun 2006 berlaku itu perlu untuk dikaji ulang, perlu untuk direvisi. Dan sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini bukan sesuatu yang sulit saya pikir, karena mengenai
poin-poin yang dianggap sulit, yang dianggap tidak mudah dalam aturan tersebut itu sudah sangat jelas sekali. Bahkan waktu yang lalu ketika PGI menyampaikan, beberapa poin itu disoroti, termasuk mengenai persetujuan dari warga sekitar, bahkan juga mengenai, kalau kita lihat dalam SKB 2 Menteri itu ada peran dari FKUB, dan itu posisinya sangat penting sekali. Tapi coba kita lihat, apakah ketika terjadi pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, lalu kemudian bahkan penyegelan tempat ibadah, kira-kira seberapa jauh peran FKUB untuk menegakkan toleransi beragama? Seberapa jauh peran ataupun hadirnya FKUB untuk melakukan tindakan-tindakan preventif supaya tidak terjadi hal-hal yang disebut dengan intoleransi. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, sangat berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak, bahkan teman-teman, kasus yang paling hangat pada beberapa waktu yang lalu itu mengenai Holy Land ya. Ini kan mereka bahkan sudah mengantongi semua izin, tapi apa yang terjadi? Justru bisa kemudian ada SK penundaan. Mengapa? Karena ada penolakan. Jadi lihat aturan ini itu, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini jelas sekali membuat pihak yang hendak membangun, terutama dalam hal ini adalah yang kelompoknya minoritas. Ini bukan tentang saya membuat sebuah gap ya, ataupun membuat sebuah kelas ya, mayoritas, minoritas dan segala macamnya. Memang kalau kita lihat dalam perspektif konstitusi, semua sama kedudukannya, haknya sebagai warga negara Indonesia. Tapi memang satu kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa ada mayoritas, ada minoritas dalam pengertian jumlah. Nah, mengenai aturan SKB 2 Menteri ini tentu saja akan menyulitkan, bahkan telah menyulitkan saudara-saudara yang kategorinya adalah minoritas. Karena ketika suatu tempat ibadah dibangun, misalnya gereja seperti yang terjadi di sini, harus minta persetujuan dari warga sekitar. Sudah setuju nih 60. Yang lain sudah minta, walaupun juga proses mintanya mungkin gak mudah saudara ya. Butuh waktu, butuh proses yang panjang. Tapi ujungnya meskipun sudah dapat semua, bisa pihak lain yang menyatakan penolakan. Dan dalil yang mereka pakai seperti yang di sini, justru mendalilkannya pada peraturan SKB 2 Menteri itu. Jadi ini memang menjadi sulit sekali. Oleh sebab itu solusi yang paling solutif dan paling relevan atas keadaan yang seperti ini harus direvisi. Nah, pertanyaannya kapan ini akan direvisi? Dan apakah ada harapan? Apakah ada peluang? Apakah ada ruang untuk ini bisa direvisi? Idealnya harusnya ada. Idealnya harusnya bisa direvisi. Ini kan peraturan. Peraturan itu kan dari masa ke masa harus bisa berubah, mengikuti dinamika yang ada, mengikuti kebutuhan yang sedang ada pada konteks waktu tertentu. Nah, ini sudah lama disuarakan, tapi sampai saat ini ya, sedihnya adalah belum ada juga tanda-tanda ini akan dikaji ulang. Bahkan teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya, waktu yang lalu ya Bapak Prabowo sempat pidato ataupun berbicara mengenai toleransi beragama. Beliau berbicara mengenai pentingnya merawat kebinekaan, keberagaman itu waktu Natal, waktu yang lalu-lalu. Tapi pertanyaannya, apakah sebatas narasi ataukah kemudian akan ada ejawantahnya ini? Jadi saya pikir narasi-narasi mengenai merajut keberagaman, merawat kebinekaan itu ya salah satu tindakan konkretnya harusnya mengenai aturan-aturan seperti ini yang sudah dipandang perlu untuk dikaji ulang, perlu untuk direvisi kembali. Ya harusnya ini perlu dilakukan saudara. Ini penting sekali. Karena itu semoga ya para pemimpin Kristen kembali memberikan perhatian terhadap SKB 2 Menteri ini, karena saya lihat ini sudah sepi sekali menyuarakan perihal SKB 2 Menteri ini. Jadi teman-teman, mari kita suarakan kembali, dan harapan Bapak Presiden Prabowo, Pak Menteri Agama mendengarnya dan melakukan tindakan yang relevan dan solutif. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.